Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar ikan tutup separuh je pintu. Pintu tutup separuh. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada saat ini ada di antara kami yang sedang sakit, maka berikan dia kesembuhan. Sesiapa di antara kami yang saat ini sedang ditimpa musibah, berilah ia kesabaran. Siapa saja di antara kami saat ini yang Engkau tetapkan ke atasnya qada qadarmu, berilah ia kemampuan untuk ridha menerimanya. Jika ada di antara kami yang sedang lupa, ingatkan. Yang sedang silap, betulkan. Siapa di antara kami yang masih malas dalam mempelajari agamamu dan mengamalkannya, bantulah ia, ya Allah, supaya ia rajin dan semangat mempelajarinya dan mengamalkannya. Berikan kami kekuatan untuk istiqomah dalam mensyukuri setiap nikmat-Mu. Istiqomah bersabar terhadap ujian-Mu. Dan istiqomah ridha dan menerima dengan ikhlas setiap qada dan qadarmu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang kita pelajari pada siri-siri yang lepas di bawah tajuk Asrarul Hauqalah wal Istirja. Dan terakhir minggu lepas kita pelajari tentang Asrarul Bala di dunia.
Rahsia hikmah di sebalik musibah yang Allah timpakan pada hambanya di dunia. Seringkasnya, sebagai orang mukmin wajib yakin, seyakin-yakinnya, bahwa al-bala'u sunnatun ilahiyah. Bala, bencana, ujian itu adalah sunnah ilahiyah. Sehingga ianya sesuatu yang pasti terjadi pada setiap insan yang hidup di dunia. Walaupun bentuknya berbeza-beza antara satu dengan yang lain, masanya tidak sama, tapi setiap orang pasti akan tertimpa musibah atau ditimpa musibah selama ia hidup di dunia. Suatu yang patut dan mesti difikirkan oleh kita bukan tentang apa bentuk musibah itu, bila ia berlaku, kadarnya seperti apa, berat atau ringan, bukan itu yang kita pikirkan. Karena sesuatu itu yang pasti, berat, ringan, bila, di mana, apa bentuknya itu suatu yang pasti. Sebagai orang mukmin, yang terpenting ialah sentiasa mempersiapkan diri. Mempersiapkan jiwa, hati, dan pikiran dengan kepahaman agama yang jitu, agar bila masa musibah itu berlaku, kita mampu menghadapinya. Itu yang penting. Kenapa begitu? Karena apa yang Allah suruh kita lakukan, apa yang berada di bawah pilihan kita, mempersiapkan diri. Itu pilihan kita. Kita boleh siap, kita boleh tak siap, kita boleh bersedia, kita boleh tidak bersedia. Itu pilihan kita. Adapun bila musibah berlaku, apa bentuknya, di mana, kita tidak ada hak untuk campur tangan. Itu urusan dia. Boleh jadi kita memohon, tidak salah. Ya Allah, janganlah engkau uji kami. Boleh saja, tapi mana mungkin doa seperti itu dikabulkan? Sebab hidup adalah ujian. Ya Allah Tuhan kami, tolonglah, janganlah timpan kami selama hidup di dunia musibah, walaupun yang ringan. Tidak mungkin. Itu menyalahi sunnah ilahiyah. Sebagaimana mustahilnya, sebagaimana tidak mungkinnya kita mohon pada Allah, doa pada Allah agar kita tidak mati. Itu mustahil. Ya Allah, tolonglah janganlah engkau matikan diri ini. Mustahil. Kan itu sesuatu yang pasti. Jadi musibah yang berlaku di dunia ini ibaratnya cara kita menghadapi musibah macam cara kita menghadapi kematian itulah. Kematian itu pasti. Di mana kita tak tahu, bila tak tahu. Karena itu urusan dia. Seakan-akan Allah kata, kamu tak payah fikirkanlah tentang bila kematianmu, di mana. Yang wajib kamu persiapkan, kamu dah sentiasa bersedia untuk menghadapinya bila masa ia datang. Itu saja.
Demikian juga musibah. Yang kedua, yang penting sekali ialah bila sebut bala, ujian, saya ingin tekankan lagi sekali untuk sadarkan diri saya. Walaupun berkali-kali saya sebutkan. Jangan sekali-kali kita menganggap sesuatu yang dikatakan bala, ujian itu hanya sesuatu yang kita tidak suka, tidak menyukainya. Sakit, hilang barang, gempa bumi, kemarau panjang, kematian. Betul, itu bala. Itu ujian. Tapi sehat, untung banyak, berjaya dalam hidup, kekuasaan, itu pun ujian juga. Ini yang perlu kita yakinkan diri kita. Jangan sampai memahami ujian itu hanya sesuatu yang kita tidak suka. Sesuatu yang paling kita suka itu pun ujian. Jika sakit kita yakin sudah ujian, sehat pun ujian. Jika miskin kita anggap saya ujian, kaya pun ujian. Inilah yang tidak mudah meyakinkan diri kita. Bila kita gagal meyakinkan diri kita bahwa apa saja yang Allah berikan pada kita ini ujian, nanti kita pasti mungkin tidak berjaya menghadapinya. Mungkin dia hanya mempersiapkan diri menghadapi kesusahan. Karena dia hanya pikir kesusahan itulah yang disebut ujian. Dan dia tidak berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kesenangan. Karena dia pikir kesenangan itu bukan ujian. Ramai orang yang hanyut, yang gagal diuji oleh Allah dengan kesenangan. Dan jumlahnya lebih ramai dibandingkan dengan mereka yang berjaya menghadapi ujian kesusahan. Subhanallah, ini tidak mudah. Kenapa ujian itu suatu yang pasti sebagai sunnah ilahiyah? Tempoh hari telah kita pelajari dua rahasianya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, supaya orang mukmin yakin ad-dunya darul imtihan wa bala, bahwa dunia ini memang dicipta oleh Allah sebagai tempat ujian. Yang kedua, nomor ba, ad-dunya darul mamar la darul baqa. Dunia itu hanya tempat untuk kita lalu. Darul mamarin itu tempat untuk berlalu, menyeberang sajalah, transit. La darul baqa. Apalagi maqar. Bukan negeri kekal, bukan negeri untuk tempat tinggal. Kesadaran, menyadari perkara ini tidak mudah kecuali kita bersungguh-sungguh. Oh, sekarang saya sedang lalu. Oh, sekarang bukan untuk tinggal sini. Bukan sekadar lalu. Sehingga seberat apapun, sesusah apapun, pasti akan berlalu. Kan kita hanya lalu, bukan tinggal di sini. Dan tidak kekal di sini. Sesenang manapun, ya hanya sekejap. Kan akan kita lalui. Namanya transit. Sesenang manapun, sekejap akan berlalu. Sesusah dan seberat apapun pun juga akan berlalu. Kalau itu bukan senang atau susahnya yang penting. Berjayakah kita menghadapi kesenangan? Berjayakah kita menghadapi kesusahan? Itu yang pentingnya. Yang pasti bila diuji susah pun tidak lama. Diuji senang pun juga tidak lama. Karena dunia hanya darul mamar. Hanya untuk sekadar lalu. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hadis Nabi. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ini orang asing, pendatang, gharib.
Itu asli pendatang. Bahasa Melayu lama pedagang. Pedagang rupanya dalam bahasa lama ini bukan peniaga. Pedagang itu pendatang, perantau. Yang suatu saat pasti akan balik ke kampung halaman. Atau sekadar birus sabil. Birus sabil hanya ya lalu. Transit. Sebab itulah hanya sebagai pendatang, tentu masa kita di situ sekejap. Apalagi hanya sekadar lalu, tentu masa ketika kita berada tepat laluan sekejap sementara. Senangnya sekejap, susahnya pun sekejap. Dan bila kita berjaya menghadapi yang sekejap ini, yang sekejap, yang susah, yang sekejap ini kita berjaya melalui, yakni sabar. Yang sekejap ini berupa kesenangan dan kita bersyukur. Masya Allah. Selepas kita berada di sini, senang abadi. Di alam barzah senang, di akhirat senang. Karena kita berjaya menghadapi kesusahan yang sekejap dengan sabar, kesenangan yang sekejap dengan syukur. Saya nak bagi satu hadis Nabi berikutnya itu. Seberapa lama sebetulnya di dunia ini sehingga kita tidak mampu bersabar bila diuji dengan susah? Seberapa lama sebenarnya hidup di dunia ini sehingga kita tidak mampu bersyukur bila diuji dengan kesenangan? Sebanyak mana sebenarnya kesusahan di dunia? Seberat apa kesusahan di dunia? Sebanyak mana kesusahan di dunia ini? Lihat hadis berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinan haqaratad dunya. Tengok dalam nota. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan betapa rendahnya nilai ad-dunya, al-hayatud dunya, gaya hidup yang kekinian dan kedisinian ini. Haqarah sebenarnya maknanya hina. Betapa sekejapnya, betapa sedikitnya, sehingga susah yang sedikit, yang sekejap itu pun bila kita tak tahan, ya rugilah. Bila tak sabar rugi. Kesenangan yang sedikit, yang sekejap, kalau kita tidak bersyukur, ya celakalah. Maka bila berjaya, surga balasannya. Sebanyak manakah kesusahan dunia? Seberat apakah dunia? Sebesar apakah kesenangan dunia? Nabi kata apa? Mad dunya fil akhirah, tiadalah ad-dunya dibandingkan dengan yang di akhirat. Apa yang di dunia berupa kesenangan, berupa kesusahan, bila dibandingkan dengan yang di akhirat, kesenangan akhirat dan kesusahan akhirat. Dunia ada kesusahan, ada kesenangan. Akhirat ada kesusahan, ada kesenangan. Sekarang kita nak bandingkan. Nabi nak bandingkan. Seakan Nabi bersabda, kalau kita mau membandingkan kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat, kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, melainkan hanya semisal, seumpama, seperti seseorang daripada kamu menjadikan jarinya, mencelupkan jarinya fil yammi,
di dalam lautan. Celup jari, celup dalam lautan. Kemudian kita angkat. Falyanzur, Nabi kata. Maka hendaklah ia perhatikan, dia lihat. Bima yarji'u. Kemudian para dia perhatikan, dengan seberapa banyak yarji' ia kembali. Berapa banyak air yang melekat di hujung jarinya, yang membasahi jarinya. Celup dalam air laut, air yang membasahi hujung jari itulah, kalau dikatakan kesenangan, kesenangan dunia. Kalau dikatakan kesusahan, itu kesusahan dunia. Sementara air yang ada di laut, itulah akhirat. Saya pikir tanya pada pakar matematik pun tak boleh buat kiraan. Berapa persen? Berapa peratus? Kadar nilai air yang membasahi hujung jari berbanding air laut yang ada itu. Coba berapa persen? Saya ingat ada kalkulator yang boleh mengiranya. Sedikit sekali. Setu jika Allah kata, sabarlah dengan ujianku yang aku berikan pada kamu di dunia, karena kesusahan ini hanya sedikit, kecil, dan sekejap. Bila kamu bersabar, nanti aku akan bebaskan kamu dari kesusahan di akhirat. Aku akan beri kamu kesenangan yang kekal abadi. Masya Allah. Syukurlah dengan kesenangan yang aku berikan pada kamu di dunia. Karena kesenangan yang aku berikan pada kamu di dunia, harta benda yang banyak, kesehatan yang memanjang, kekuasaan yang ini, bla 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 bla, kejayaan karya yang melangit. Kerjayanya melangit. Wah, mana cepat larinya. Karyanya meroket. Bukan meroket DAP, bukan. Meroket itu mana meningkat dengan pantas. Karya meroket. Baru kerja beberapa tahun, wah, sudah pada posisi yang paling atas. Syukurilah nikmatku yang aku berikan pada kamu di dunia yang sebenarnya hanya sedikit sekali. Tapi bila kamu gagal mensyukurinya, karena ini ujian, sebaliknya malah menyebabkan kamu takatur, kamu angkuh, kamu makin jauh daripada aku, kata Allah, menderita selama-lamanya kamu di akhirat. Tak berbaloi kan, hanya bersenang-senang sekejap, tapi menderita sepanjang hayat di akhirat. Tak boleh langsung. Langkah yang sangat tidak bijak kan, tidak sabar dengan penderitaan dunia yang sesaat, kan ibaratnya hanya ibarat air yang membasahi ujung jari. Tak sabar itu, sedangkan dia akan berhadapan kesengsaraan yang kekal abadi. Itu maksudnya. Kalau kita kaitkan dengan musibah, ini maksudnya. Kita tidak mungkin, ramai orang tidak melihat kesusahan, penderitaan, kesenangan, kemewahan yang Allah berikan pada dunia ini sedikit, karena kita tidak membandingkannya dengan akhirat. Kalau kita lihat, banyaknya orang itu tak habis dimakan hartanya, ya Allah ya Tuhanku. Cemana orang boleh punya harta sampai 100 bilion ringgit ini, cemana lah. 100 bilion ringgit. Itu kalau semua bila itu kan disebutkan mata uang lah. Dengan banknote 50 ringgit sekeping, sebesar sebanyak mana tuh 100 bilion ringgit. Umur sudah 85 tahun, coba. Umur 85 tahun. Setelah 85 tahun bekerja, nilai kayaknya 100 bilion ringgit. Untuk apa ya?
Kan untuk apa ya? Nak makan pun seberapa banyak dia tak kuat makan. Nak berjalan pun, ya sejauh mana dia boleh berjalan. Kita mungkin lihat banyaknya. 100 bilion makanya boleh banyak berbanding akhirat. So itu kalau 100 bilion itu membuat si orang tadi buta matanya, bekak telinganya, buta hatinya. Quran kata sumun bukmun umyun. Dia akan menderita kekal abadi di akhirat. Sebab itu sedikit itu ibaratnya, itu baru 100 bilion bagi seorang ya. Allah tak kata, Nabi tak kata hanya 100 bilion, dunia dan isinya. Bukan hanya 100 bilion. Nikmat yang Allah berikan pada makhluk semasa di dunia dan isinya. Bencana alam yang dahsyat yang Allah telah takdirkan berlaku di dunia daripada dulu hingga sekarang. Kesengsaraan bencana alam yang menimpa manusia di dunia berbanding kesengsaraan di akhirat yang di neraka, hanya air yang membasahi hujung jari dibandingkan air laut. Coba kalau dia tak mampu bersabar, rugi, sangat-sangat rugi. Jangankan 100 bilion, bumi langit dan isinya milik dia seorang, atau milik seorang katakanlah. Mungkin kita kata sangat banyak, tapi dibandingkan akhirat kata Nabi, air. Jika yang sedikit itu menyebabkan orang tidak kenal Allah, takatsur, istighna, ia kehilangan nikmat surga yang kekal abadi. Itu yang Nabi ingatkan. Jangan sampai ujian yang Allah timpakan pada kamu di dunia, karena memang dunia adalah ujian. Ima ujian susah, wa ujian senang itu membuat kamu menyeleweng. Sudah tidak kenal lagi tujuan hidupmu. Subhanallah. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita melihat sangat banyak itu mungkin ya untuk ukuran dunia kita menilainya ukuran dia, coba bandingkan dengan surga dan isinya. Nikmat dunia yang di sini bandingkan dengan nikmat surga dan isinya. Kesusahan dunia, bencana di dunia, coba bandingkan dengan neraka dan azabnya. Allahu Akbar. Terlalu sedikit. Itu rasanya satu kerugian besar bagi seseorang yang tidak mampu bersabar atas musibah yang menimpanya. Walhal musibah yang menimpanya itu seberat apapun Nabi kata tak ada nilainya berbanding kesusahan akhirat. Jika tak mampu bersabar, di akhirat lagi dahsyat sengsaranya. Jika mampu bersabar terhadap yang sedikit, surga menantinya. Alangkah peliknya manusia ini. Dengan kesenangan dunia yang hanya sedikit, kata Nabi, boleh lupa daratan. Dan oleh karena dia lupa daratan dengan nikmat sedikit, dia kehilangan peluang untuk mendapatkan surga dan isinya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya. Tolong bagi baris kalau tak boleh baca. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Riwayat Tirmizi dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Apa maksudnya? Lau kanatid dunya, jikalau adalah dunia dan isinya ini, kehidupan dunia dan isinya ini, termasuklah siang dan malamnya, gunung ganang dan hutannya,
air laut dan segala hayawan binatangnya, mataharinya dan oksigennya, segala-galanya lah. Kalaulah ditimbang, kalau ditimbang di sisi Allah, dan ada timbangannya, adalah beratnya. Karena seberapa? Seberat sehelainya sayap nyamuk. Janah, ba'udah. Janah itu sayap, kepak. Kalau junah, kesalahan. Jangan salah baca. Janah, kepak, sayap. Junah, kesalahan. Kalaulah dunia dan isinya ini, ya mas sekalian, kesenangan nih maksudnya. Matahari, bulan, bintang, siang malamnya, gunung, ganang, bumi, lautnya, pokok, balaknya, lombong emasnya, oksigennya. Katalah ada nilainya. Bila timbang, kata beratnya, adalah beratnya. Beratnya apa? Oh, seberat sayap nyamuk. Katalah ada nilainya. Masako kafirun minha surbata ma'in. Pasti, kata Nabi, Allah tidak akan berikan orang kafir minuman walaupun hanya seteguk air. Apa maksudnya hadis ini? Jika dunia dan isinya anugerah Allah ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun nilainya hanya seberat sehelai sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberi minuman walaupun seteguk. Karena tidak mungkin kan benda yang ada nilai di sisi Allah, menurut Allah, diberikan pada musuhnya. Tidak mungkin. Orang kafir tak akan dapat, walaupun sikit. Tapi, oleh karena dunia dan isinya ciptaan Allah ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Maka Allah bagi pada siapa yang nak. Mukmin ke, kafir ke. Nah. Karena tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah, orang kafir tak dapat. Walaupun sikit. Pengampunan. Itu ada nilainya di sisi Allah. Ya, mas kalian. Ya. Pengampunan itu anugerah Allah. Dunia isinya itu juga anugerah Allah. Kan? Pengampunan itu anugerah Allah, rahmat itu hidayah itu anugerah Allah. Dunia dan isinya itu anugerah Allah, oksigen itu anugerah Allah. Sakinah, lazzatul ubudiyah, ketenangan hati, kelezatan beribadah, itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini kata Nabi rupanya ada yang mempunyai nilai di sisi Allah, ada yang tak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Di sisi Allah bukan di sisi kita ya. Anugerah-anugerah Allah berikan pada hamba-Nya di dunia ini yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Dunia isinya. Allah bagi pada siapa yang nak. Orang mukmin itu orang mukmin dapat minum, orang kafir dapat minum. Mukmin punya rumah, orang kafir dapat rumah. Mukmin boleh bernapas, ada cukup bekalan oksigen. Orang kafir pun cukup bekalan oksigen. Ya karena itu tak ada nilainya walaupun hanya seberat saya nyamuk. Sementara anugerah Allah yang ada nilainya di sisi Allah, Allah tidak bagi pada orang kafir. Allah hanya bagi kepada yang dikasihinya saja. Apa itu? Iman. Nikmat iman. Nikmat Islam. Hidayah. Kesediaan menerima Al-Quran. Itu luar biasa. Orang mukmin hendaklah yakin seyakin-yakinnya dengan dipilihnya ia oleh Allah
sebagai orang yang termasuk orang yang menerima agama Allah. Termasuk orang yang meyakini Allah itu Esa dan beribadah padanya. Dipilih sebagai orang yang mengakui kerasulan Muhammad dan mengikutinya. Itu nikmat yang sangat besar ya Mas Iran. Karena nikmat anugerah ini ada nilainya di sisi Allah. Allah hargai. Itu yang dapat hanya orang-orang tertentu. Berbeza dengan nikmat dunia di sini. Tidak ada nilainya sebanyak manapun. Jangankan hanya 100 bilion. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada Nabi ini? Orang yang paham bahwa keimanan itu jauh lebih mahal di sisi Allah kan ada nilainya. Berbanding 100 bilion. Saya yakin orang yang beriman tidak akan menjual belikan imannya karena 5.000 ringgit. Orang mukmin tidak akan menjual belikan agamanya karena nikmat agama itu nikmat yang ada nilai di sisi Allah. Walaupun dengan harga apa sekalipun. Tapi tengok zaman sekarang. Orang muslim begitu mudah menjual imannya, menjual agamanya. Ditinggalkan larangan perintah Allah karena nakkan dunia. Dilanggarnya larangan Allah karena kepentingan dunia. Yastarawna ad-dhalalah bil huda. Mereka ini menjual, membeli kesesatan dengan harga hidayah. Rugilah. Macam mana boleh beli sesuatu yang tak ada nilainya di sisi Allah dengan benda yang bernilai di Allah? Dia kehilangan benda yang sangat berharga bagi mendapatkan benda yang kosong nilainya di sisi Allah. Satu bila kita sudah baca syahadah, itu syukurnya luar biasa ya sekalian. Kita sudah patut bersyukur kalau kita sudah pernah mengucap syahadah. Sudah beriman, sudah Islam. Itu nikmat yang besar itu. Dan kita merasa bersyukur sebagai orang mukmin dan dijaga betul. Walaupun mungkin nikmat duniawi Allah berikan tidak sebanyak dia orang. Tapi kita makan, dia pun makan. Dia ada rumah, kita pun ada rumah. Allah bagi dia oksigen, kita pun dibagi oleh oksigen. Sama. Itu banyak sekali ayat seperti dalam Al-Quran. Nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, jangan wala tamuddanna ainaika. Muhammad, janganlah mata kamu terbeliak kepada orang-orang yang kami beri kesenangan dunia. Kamu tertarik, jangan. Jangan kamu mengutamakan yang di sini, mengundang yang di sana. Bila sudah mampu bersyahadah, beragama Islam, buat yang disuruh tinggal, dan istiqomah, itu orang yang sangat bertuah. Tidak ada yang lebih bertuah daripada orang seperti ini. Kerana apa? Apa yang Allah berikan pada kita ini sangat-sangat berharga di sisi Allah. Di sisi Allah. Tapi itulah zaman moden, kasihan ya. Dia itu orang Muslim, katanya orang yang kekasih Allah. Kenapa hidupnya susah ya? Yang orang Muslim yang lemah iman pun juga. Kami ini orang Muslim, kata orang Muslim kasih Allah. Kenapa susah? Dia itu orang kafir, katanya musuh Allah. Agama salah, tapi kenapa senang? Masya Allah. Memanglah kalau kita nak membandingkan, kalau dalam bahasa sekarang apa? Nak bawa bandingannya mesti yang sama kan. Kita bandingkan kehidupan dunia dengan akhirnya sebenarnya bukan bandingan yang tepat lah. Karena dunia tidak ada nilai. Sesuatu yang tak ada nilai dalam pandangan Allah, kita nak bandingkan dengan sesuatu yang ada nilainya kan. Ini saja tidak apple to apple lah kalau dalam bahasa sekarang kan. Kalau buat bandingan mesti apple to apple. Ini apple to apa tuh? Apple to jambu. Allahu Akbar. Coba hayati betul-betul hadis ini. Jadi ada diuji dengan dunia, sikit ada nilainya. Kesenangan. Diuji dengan kesusahan, juga sikit. Kalau itu gagal, bermana ia
terlepas peluang untuk mendapatkan nikmat kekal abadi di surga. Nikmat surga itu ada nilainya di sisi Allah. Sebab itu Allah hanya beri kepada orang tertentu. Saya ulangi ya. Nikmat akhirat, nikmat kubur yang di sanalah itu ada nilainya di sisi Allah. Sebab itu Allah hanya berikan pada orang yang tertentu saja. Sementara anugerah Allah yang menurut Allah tidak ada nilai, bagi Allah tak nilai, Allah bagi pada siapa saja. Sehingga Nabi bersabda, kalaulah nikmat dunia ini ada nilai di sisi Allah, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir Allah tak bagi minuman walaupun seteguk sepanjang hayat. Bayangkan yang sedikit itu tiba-tiba direbutnya dengan menjual akhiratnya. Nah, itu salah. Allah kata carilah dengan syar'i. Kita cari nikmat dunia bila secara syarak, Allah bagi dan kita juga dapat pahala. Yang dicela di sini yakni mencari yang sedikit, yang sekejap, dengan mengorbankan yang banyak, yang kekal. Allahu Akbar. Lihat berikutnya. Penjelasan. Wa talama annad dunya laisat bidarin khuludin wala maqarrin. Ada yang maqarrin, mukirin pun boleh. Fa'alal mu'mini alla yahzana ala ayyi say'in fata minha. Ada ya situ. Tengok bagi baris. Watolama, dan selagi mana, selama mana. Tola. Anna dunya, sesungguhnya dunia itu laisat bidarin khulud, selama mana dunia ini bukan negeri kekal, bukan tempat yang kekal, wala mukarrin, dan juga bukan tempat untuk menetap, tempat tinggal. Fa'alal mu'min, maka wajib atas setiap mukmin alla yahzana, tidak bersedih, ala ayyi syai'in fata minha, tidak sedih atas sesuatu yang terluput daripadanya. Bila kehilangan barang, tidak sedih, karena yang hilang itu hanya sedikit, memang tidak kekal. Nak cari sesuatu, gagal mendapatkannya, ya relax, tidak sedih. Selama ini ada sesuatu, lalu kehilangannya, tidak sedih. Jika si mukmin faham betul, makanan ruci je. Boleh makanan ni. jika si mukmin benar-benar faham bahwa apa yang terlepas dari tangannya itu asalnya ada tapi tak ada, asalnya sehat jadi sakit, asalnya senang ada barang hilang barang, asalnya satu keluarga 6 orang sekarang 3-4 karena yang sudah meninggal, asalnya kaya jadi susah, asalnya untung jadi rugi, atau terlepas mencari-cari tak dapat, cari-cari tak dapat. Orang mukmin yang faham bahwa itu sebenarnya sedikit dan tidak ada nilainya dalam pandangan Allah, maka si mukmin pasti tidak akan sedih. Dan jika orang mukmin sudah mampu tidak sedih ketika kehilangan sesuatu, itulah syarat utama bagi seorang mukmin untuk bersabar. Orang tidak mungkin bersabar selagi masih ada rasa sedih dan kecewa.
Seseorang tidak mungkin tulus, ikhlas, jujur ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selagi dalam hatinya masih ada kekecewaan, kesedihan, masih merasa ingin tahu kenapa. Pertanyaannya, kenapa orang sedih bila kehilangan sesuatu? Kenapa dia kecewa? Kenapa ia ingin tanya, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Ya, karena si mukmin masih melihat, kita masih melihat benda yang hilang tadi ada nilainya. Itu masalahnya. Betul mungkin ada nilainya bagi kita. Lah, asalnya kita sehat. Asalnya kita sehat. Sekarang tak ada, kan jadi susah. Kita melihatnya tuh ada nilainya. Sebab itu kita sedih. Sekarang kesehatan betul ada nilainya bagi kita. Tapi kembali pada hadis tadi. Adakah agak-agak kesehatan anugerah Allah ini ada nilainya dalam pandangan Allah? Agak-agak lah. Coba, marilah jamaah sekalian kita discuss sedikit. Saya nak mengetes kefahaman jamaah sekalian tentang hadis yang saya bacakan tadi. Hadis ini. Kesehatan itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Bagi kita ada nilainya. Itu tak dipertikaikan. Yang kita bincangkan ini, berdasarkan hadis tadi, pertanyaan, adakah kesehatan yang Allah anugerahkan pada kita di sini ini ada nilainya dalam pandangan Allah? Agaknya. Coba tolong dijawab. Boleh off, on kan semua dia punya audio tu. Silakan. Ada tak ada nilainya kesehatan? Dalam pandangan Allah ya, bukan pandangan kita ya. Bukan bagi kita. Tolong jawab. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Mungkin yang lain? Dalam pandangan Allah ya, jangan salah faham ya. Ada nilai, Ustaz? Ada? Tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya, di sisi Allah. Betul? Tak ada nilai. Betul ya? Di sisi Allah tak ada dah. Kekuasaan pemerintah, terpilih jadi menteri, menang pilihan raya, bagi Allah, bukan bagi kita. Ya, tak ada nilai, Ustaz. Tak ada ya? Tak ada. Kalau bagi kita ada nilai. Ada. Ada orang itu berebut tu ada nilai. Pertanyaannya nah sekarang, apa bukti dia tak ada nilai? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita bagi Allah tak ada nilai. Apa buktinya? Macam mana kita nak meyakinkan orang bahawa ia tidak ada nilai di sisi Allah? Allah boleh mengambil kita bila-bila masa, Ustaz. Allah boleh mengambil kita kembali bila-bila masa. Allah boleh ambil bila masa. Okey, jawabnya. Yang lain? Apa alasan yang boleh meyakinkan kita bahawa kesihatan anugerah Allah kepada kita bagi Allah di sisi Allah tidak nilainya? Hadis kata tadi Ustaz bahawa dunia dan segala isinya tidak ada nilai di sisi Allah. Dan segala-galanya tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, apa sebab, apa dalilnya, apa buktinya, apa alasannya? Tadi saya sebut dalam hadis. Bukan hadis tadi. Jawapannya, kalaulah kesihatan contohnya, ya, kekuasaan umpamanya, harta benda umpamanya, ada nilai sisi Allah, berapa hadis tadi, orang kafir Allah tak bagi. Betul? Ya. Pasti. Orang kafir pasti semuanya sakit. Orang kafir semua kebuluran. Allah tidak mungkin bagi sesuatu yang ada nilainya menurut Allah kepada musuhnya. Kan begitu kata Nabi tadi. Orang kafir, jangankan bisa seteguk air pun tak dapat. Karena semua tidak ada nilai di sisi Allah, maka orang kafir pun dapat.
Yang ada nilainya di sisi Allah ya Mas Yan, bukan kesehatan itu, bagi Allah lah. Dan hidup sebagai orang mukmin ini, cobalah kita ubah. Menilai sesuatu itu coba kita ubah. Ada atau tidaknya sesuatu itu menurut kita kah, atau ada atau tidak sesuatu nilai sesuatu itu menurut Allah. Orang mukmin diajar oleh Nabi agar menilai sesuatu yang di dunia ini ada atau tidaknya nilai sesuatu itu menurut Allah, bukan menurut kita. Bukan menurut kita. Kuasa, uang berebut karena semua kata nilai itu, kuasa itu sangat penting bagi kita menilai. Bagi dia, coba tanya pada Allah. Kalaulah kuasa yang kamu berbuat itu ada nilai bagi aku, kata Allah, orang kafir aku tak bagi kuasa. Tapi tengok sekarang dia jadi polis dunia siapa? Orang kafir. Itu Pak Cik Sam tu sekarang, yang mendakwa dia jadi polis dunia. Tahu kan Pak Cik Sam namanya? Uncle Sam. Uncle Sam. Pak Cik Sam. Orang kafir tak bagi kuasa, orang kafir tak bagi harta, orang pun tak jawatan, orang tak. Yang ada nilai di sisi Allah, Allah hanya beri kepada kekasihnya. Apa dia? Bila kita bagi sihat, syukur atau tidak. Syukur itulah yang ada nilai di sisi Allah. Sebab itu, bila kita sehat, bila kita dapat harta, bila ada kuasa, lalu kita mensyukurinya, beruntung kita jemaah sekalian. Kemampuan kita mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih berharga daripada nikmatnya itu sendiri. Sehingga orang mukmin lebih takut kehilangan kemampuan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah daripada kehilangan nikmat yang Allah berikan. Orang mukmin lebih takut jika ia gagal mensyukuri kesehatan daripada kehilangan kesehatannya. Faham ya? Ya mungkin agak dalam ini saya sampaikan. Karena memang kita perlu bekalan ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Jadi bila kita sehat, itu nikmat Allah. Tapi kesehatan di sisi Allah tidak ada nilainya. Sebab buktinya apa? Alasannya, kalau kesehatan ada nilai sisi Allah, orang kafir tidak diberi sehat. Begitu kata Nabi. Jangankan sehat, seteguk air pun tak akan merasa. Lalu kalau tidak nilai sisi Allah, kenapa kita mesti takut kehilangan? Gitulah. Jangan takut kehilangan sesuatu yang hakikatnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi hendaklah kita takut kehilangan sesuatu yang ada harganya di sisi Allah. Apa yang ada nilai di sisi Allah? Syukur, mensyukuri kesehatan. Jadi yang kita takuti bila kita sehat, bukan nanti sakit, nanti jangan ya saya takut. Kalaulah saya tak sihat, saya takut. Bukan. Yang kita takuti yakni bagaimana kalau aku tak dapat mensyukurinya selagi saya sehat. Macam mana kalau saya tidak dapat memanfaatkan kekuasaan selagi kuasa di tangan saya. Itu yang paling takuti. Sehingga nanti jadi orang berkuasa, selama berkuasa 5 tahun, hari-hari pahalanya bertambah ya. Kuasa ini bila dimanfaatkan sebagai menurut Allah, menurut asalnya Al-Quran, setiap hari dapat pahala aja Mas kan. Habis 1 tahun, 1 period 5 tahun, pahalanya menggunung. Bekalannya banyak. Karena dengan kuasanya dapat menegakkan keadilan, dapat menolong orang susah, dapat memaksa orang yang degil menunaikan kewajipan ini, memberikan orang yang berat akan haknya. Adil. Jadi yang ditakuti bukan kehilangan kekuasaan. Yang ditakuti jika gagal mensyukuri kekuasaan. Orang mukmin wajib takut gagal mensyukuri nikmat. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ini. Bukan takut kehilangan nikmat. Nah, di sini mungkin kita masih dalam belajar untuk itu. Memang tidak mudah ya Mas Yon untuk menaikkan, memahami kehendak Allah.
Sebab bila orang dapat harta banyak, kan, yang sebenarnya dia mendapatkan sesuatu yang tak ada nilainya di sisi Allah, sementara ia gagal mensyukurinya. Gagal mensyukuri maknanya gagal mendapatkan, memiliki sesuatu yang ada di sisi Allah. Bagaimana nasibnya di akhirat? Neraka, ya mas sekalian. Neraka. Sakit demikian juga. Apabila kita fikir sakit yang Allah timpah pada kita ini, bagi Allah sesuatu yang serius, penyakit yang Allah timpah pada hamba ini bukan sesuatu yang serius, yang besar, yang kritikal dalam menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, sama aja. Bagi kita ialah, sakitlah, takut. Tak apa. Itu wajar, bersifat manusiawi. Kalau orang takut sakit, itu hanya bersifat manusiawi, fitrah. Memang itulah. Tapi takkanlah sikap kita pada penyakit, minta maaf, sama dengan sikap orang kafir terhadap penyakit. Rugi sekali. Apa bezanya kita orang mukmin dengan orang kafir? Kalau sama-sama yang ditakuti penyakitnya. Coba kita renungkan betul-betul. Apa beza orang mukmin dengan orang kafir? Jika sikapnya sama terhadap sakit, sama-sama, kamu mukmin, kamu takut, saya takut sakit. Si kafir, saya pun takut, banyak takut juga. Coba, apa yang membedakan si mukmin dan kafir? Sedangkan sakit itu di sisi Allah, depan Allah itu tidak ada apa artinya apa. Sedangkan takut pada sakit itu hanya fitrah manusia, memang itu manusia. Fitrahnya. Nah, kalau kita ingin beza, kita mau penilaian Allah pada kita ini beza dengan penilaian Allah terhadap orang kafir, jangan ditakuti penyakitnya. Sakit suatu saat pasti datang. Bagi orang sehat, tak akan sama sehat, pasti akan sakit. Takutilah jika dia gagal sabar. Sehingga kita berusaha untuk macam mana supaya nanti sabar. Sebelum datang sakit, sudah ada persiapan untuk sabar. Oh iyalah, mari begini. Sebab sabar itu ada nilainya di sisi Allah. Allah hanya bagi pada kekasihnya. Orang kafir, bukan salah, tidak diberi kemampuan. Dia tidak takut, tak sabar. Yang dia takut, sakitnya. Coba kalau orang mukmin juga tidak takut sabar, tapi lebih takut pada sakitnya. Orang mukmin takut kehilangan kesehatan, takut kehilangan harta. Bukan takut tidak mampu mensyukurinya. Orang kafir pun takut kehilangan harta. Lalu apa bezanya mukmin dan kafir? Subhanallah. Sebab itu dalam ayat menyatakan, selagi mana dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah dan bukan suatu yang kekal abadi, maka wajib atas orang mukmin tidak sedih bila terlepas sesuatu daripadanya. Kan memang bukan itu yang patut dia rasa sedih dan khawatir. Yang patut dikhawatirkan di sini yakni kemana nanti bila tak sabar. Paham ya mas sekalian? Ini penting sekali. Tidak mudah memang, tapi kita mesti punya sikap hati seperti itu. Karena itu yang akan menolong kita di akhirat. Ingat ya, hadis yang sangat populer sekali. Semua orang paham, semua orang pernah dengar. Hadis 40. Sesungguhnya dalam hati, dalam diri manusia itu ada seketul daging. Bila seketul daging itu rusak, elok, maka eloklah seluruh tubuh badan. Bila rusak, rusaklah seluruh badan. Ala wal qalbu, katalah itu hati. Itu populer sekali hadis itu. Kenapa Nabi mengatakan penentu kejayaan atau kecelakaan seseorang dunia akhirat itu ditentukan oleh apa yang disebut qalbun? Masya Allah. Ya. Rupanya bukan ibadah luaran. Orang munafik itu rajin salat pada zaman Nabi. Orang munafik infak. Betul. Bahkan orang munafik berjaya membina masjid menggunakan wang sendiri. Tak hebat macam mana. Tapi kenapa mereka celaka?
Dia solat tapi celaka. Dia puasa tapi celaka. Bina masjid tapi masuk neraka. Apa sebabnya? Ya, karena Allah tidak menilai sekadar yang zahir. Hatinya rusak. Mungkin bila berubah lah. Dari segi zahirnya sedekahnya tidak sebanyak orang munafik yang sanggup membina masjid lebih kah daripada masjid Nabi, masjid di Kuba. Tapi hati Bilal, hati Abu Darda, luar biasa suci. Nah, ini kaitannya dengan hati itu. Saya ulangi ya, ini penting. Kalaulah kita sebagai orang Islam takut kehilangan sehat, tidak takut jika tak mampu mensyukurinya semasa sehat. Lalu apa bezanya kita dengan minta maaf orang kafir yang juga takut kehilangan kesehatan? Jika orang mukmin yang ditakuti yakni sakitnya, bukan takut tak mampu bersabar semasa sakit. Lalu apa bezanya kita dengan non-muslim yang mereka juga takut sakit dan tak takut tak sabar? Tengok, ini penting sekali bagi saya. Sedangkan sabar, syukur itu ada nilainya sangat besar di sisi Allah. Orang boleh masuk juga karena kesabarannya, karena syukurnya. Bukan orang masuk surga karena sehat dan masuk neraka karena sakitnya. Bukan. Bila dunia senang, lelang semua juga masih masuk surga. Bila dunia susah masuk neraka, tak, sama sekali tidak. Itu semua tidak ada nilai di sisi Allah, sebab itu semua orang kena. Kafir, mukmin, munafik, Yahudi, Nasrani, semua pernah sehat, pernah sakit, pernah berjaya, pernah gagal, pernah senang, pernah ini, pernah di musibah. Paham ya? Sangat-sangat mustahak memahami hakikat seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya suka, sampai ini bagi saya sangat penting tajuk seperti ini. Jadi saya beri ruang lah jamaah sekalian membincangkannya. Ya, terbuka, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin memberikan ulasan atau apa. Siapa silakan. Boleh. Silakan. Tolong on kan dia punya audio. Assalamualaikum Ustaz. Sila. Macam mana kita nak menentukan, nak mendapat kesenangan untuk membaiki hati tu? Apakah caranya ya supaya kita dapat betul-betul membaiki hati kita, dengan sedekah, dengan apa tu kita buat, tapi masih lagi rasa tak berapa yakin. Sorry, cara mudah macam mana pertanyaannya? Tolong apakah caranya untuk mendapatkan hati yang ikhlas? Supaya apa yang kita lakukan itu semuanya ikhlas kerana Allah. Mungkin kadang-kadang kita tak berapa yakin lah. Mungkin kalau boleh saya ringkaskan simpulkan pertanyaan itu, bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan beramal? Ya. Barangkali itu yang lebih ya. Maknanya kenikmatan beramal itu nikmat, rasa seronok, rasa tenang setelah ketika berjaya melakukan suruhan, rasa tenang, rasa gembira bila berjaya meninggalkan larangan, gitu ya. Ya. Macam ya, dipanggil itu ladzatul ubudiyah, kelezatan beribadah. Itu dalam bahasanya dipanggil ibadah. Ya, memang tidak ada jalan yang singkat, tidak ada shortcut dan tidak ada usaha yang instan, tidak ada. Tidak ada. Hanya Nabi pernah bersabda kan, salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang sesiapa sahaja mendapatkan 3 ini, memiliki 3 ini, pasti akan merasakan kelezatan, kemanisan iman. Melakukan perintah Allah itu sungguh lezat, nikmat sungguh. Mencukupkan diri kepada Allah sahaja, hasbunallah, itu sungguh tenang. Nabi kata ada 3. Ya.
Dari yang pertamanya, yakni yuhibbullah wa rasulullah, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, melebihi daripada cintanya kepada selainnya. Sebab ini memang kaitannya dengan hati ya. Jadi tidak mudah mencintai Allah. Cinta Rasul, cinta Allah lebih daripada cinta diri sendiri. Tentulah ini tidak boleh instan ya. Macam mana cinta Allah lebih daripada cinta lain? Dahulu pernah kita pelajari dalam siri-siri yang sebelumnya dahulu ya, tentang filosofi ibadah kurban, kita telah bincangkan panjang lebar. Nabi Ibrahim sangat mencintai orang tuanya. Nabi Ibrahim sangat mencintai tanah airnya. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah. Sebab itu Ibrahim rela meninggalkan orang tuanya yang memusuhinya. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halaman tanah air yang dicintainya semata-mata karena cintanya pada imannya pada Allah. Nabi Ibrahim mencintai istri yang berjaya memberikan zuriat, Hajar. Karena Sarah tidak memberikan keturunan. Hajar melahirkan Ismail. Cintanya luar biasa pada Hajar dan pada Ismail. Satu-satunya anak waktu itu. Yang dimiliki oleh Ibrahim ketika Ibrahim sudah lanjut usia. Sangat cinta. Tiba-tiba Allah kekasihnya pula suruh Ibrahim, aku tak benarkanlah kamu Hajar dan Ismail itu hidup satu kampung, satu rumah kamu. Aku mau anak dan istri dan anak kecil itu kamu tempat-tempat yang jauh. Tempat itu sangat jauh dari Palestin, di Makkah. Tempat itu tak layak dihuni. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada orang. Ibrahim lebih cinta Allah. Akhirnya dikorbankan cintanya kepada istrinya, dikalahkan. Itu kedua. Ya kan? Terakhir Ibrahim sangat cinta pada anaknya selepas Allah benarkan Ibrahim jumpa Ismail. Kan? Cinta luar biasa, rindu. Belumlah terubat rindunya, rindu dendamnya. Allah suruh pula Ibrahim, aku suruh kamu sembelih ajalah Ismail itu. Dan Ibrahim tunaikan. Itu contoh orang yang mencintai Allah lebih daripada cinta pada itu pasti akan merasakan lezatnya iman. Dan tentulah kita latih dari yang pendek-pendek, yang kecil-kecil dahulu. Sesibuk apapun kita, bila sudah masuk waktu salat, ya solat. Dilatih begitu. Dilatih begitu. Sesibuk, seberat apapun, katalah, seberat apapun, ya, kita memaafkan kesalahan orang, karena kesalahan berat, ya kita berusaha untuk memaafkannya, karena Allah yang menyuruh kita. Selokek apapun kita, karena Allah suruh kita membantu orang susah, ya kita bantu. Walaupun kita tahu orang itu tak akan mampu membalasnya, dan tak akan ucapkan terima kasih, itu urusan dia. Jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya. Itu cara pertama kata Nabi. Bila itu sudah Masya Allah, diusahakanlah terus-menerus, ya lama-lama akan merasakan. Saya itu satu di antaranya ya. Ada yang Nabi kata lain, yakni dia takut terjun kafir semula selepas Allah menyelamatkannya. Tapi bagi saya nomor satu ini sangat penting sekali. Itu kita suatu saat akan mendapatkan kelezatan. Sehingga orang akan merasa lebih nikmat, tenang hatinya ketika ia baca Al-Quran dengan faham dan tadabbur, daripada sedang main handphone, chat dengan kawan. Mungkin selama ini kita masih lebih tenang bila berpegang dengan ini daripada Quran. Itu mana kita belum mencintai Allah melebihi daripada, kita masih lebih cintakan ini daripada kitab sucinya. Ya belum dapat kelezatan. Belum dapat kelezatan. Itu tentulah saya kata tadi ada riyadhah. Dia tidak datang dengan tiba-tiba dan tidak ada shortcut. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang menyetujui dan kurang meyakini. Oh, kalau kamu ingin macam itu, bacalah ini sekian kali, malam ini sekian kali, nanti akan, saya tidak.
Itu bukan daripada Nabi. Nabi tak pernah ajarkan begitu. Untuk mendapat kelezatan, kamu mesti baca ini, baca ini. Saya termasuk orang yang kurang ini dan tidak mengamalkan, mempercayainya. Itu. Alhamdulillah Syekh Ustaz. Okey. Yang lain jamaknya. Ada yang lain? Udah ya, tolong difahami betul ya. Poinnya saya sampai yang terakhir itu. Sebab orang mukmin mesti berbeza dengan non mukmin. Sikapnya maksud saya. Yang penting hatinya, pandangan hidupnya, cara melihat nikmat itu macam mana. Ya. Persepsi mukmin tentang nikmat kesenangan itu seperti apa? Persepsi mukmin terhadap musibah itu apa? Jangan sekali-kali sama dengan non muslim. Oh, itu bahaya. Itu susah. Dan itu pernah dialami dahulu. Bertukar. Nama orang belum berubah. Umar namanya belum berubah. Umar bin Khattab. Itulah namanya semasa kafir. Itulah namanya semasa mukmin. Tak diubah pun. Tapi ya Allah, pandangan hidup dia. Dulu pernah saya ceritakan kan, bagaimana seorang perempuan mukminah sebelum mukmin dan selepas mukminah. Sebelum mukmin, Allahu Akbar. Boleh dikatakan sepupu lah, bukan orang dekat, ya jauh lah, sepupu ke second cousin tak tahulah. Meninggal, hari-hari dia menangis, sedih, kecewa, menangis, sedih. Bahkan dia bersyair, setiap kali matahari terbit pagi hari, itu sindiran baginya katanya. Wah, terbitnya matahari itu cuacanya sangat indah, tapi bagi dia itu sindiran. Karena dia sedang sedih, ditinggal mati oleh sepupunya ke apa, nangis. Oh, luar macam putus asa lah hidup. Maklum masa kafir. Kematian itu dianggap satu bencana yang sangat dahsyat. Setelah Muslim, Masya Allah, tidak seperti lagi, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Di Madinah bahkan ada seorang perempuan, pernah saya ceritakan dahulu, lihat dalam sirah ada itu. Dalam peperangan Uhud, suaminya meninggal, syahid di medan Uhud, ayahnya juga syahid, anak lakinya syahid. Jadi perempuan ini sudah sebatang kara, tidak ada lagi pelindung. Karena suami meninggal, ayah tewas, anaknya pun 3 walinya, penjaganya syahid. Dapat berita macam itu, mukanya tidak berubah sama sekali. Tenang setenang-tenangnya. Bahkan dia menunjukkan kerisauannya. Tanya pada sahabat yang menjaga berita. Ya, saya ingin tahulah bagaimana berita Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah pun tewas. Sahabat kata, Kama Siti, seperti mana puan kendaki Rasulullah sehat. Tak puas hati, perempuan itu minta izin. Tolong dipertemukan dengan Rasulullah. Lihat sedih betul ke Rasulullah sehat. Setelah jumpa Nabi sehat, Nabi hanya cedera, perempuan itu dengan gembiranya berkata, Ya Rasulullah, kullu musibatin asobani badah khalal. Ya Rasulullah, selepas aku melihat engkau sehat walafiat, terlepas daripada bencana di medan Uhud, semua musibah yang menimpa diri aku kematian suami aku kematian anak laki aku, kematian ayah aku, halal. Kecil ya Rasul, kecil. Bagaimana seorang perempuan ditinggal mati oleh 3 penjaganya, dianggap remeh, dianggap kecil. Sehingga perempuan itu sabar. Sabar. Setelah melihat Nabi masih hidup di tengah mereka. Keberadaan Nabi, ya mas sekalian, di tengah-tengah mereka, peluang yang Allah berikan pada perempuan ini untuk masih berada bersama Rasulullah, itu nikmat yang sangat besar. Sehingga kehilangan 3 orang serentak, baginya itu, kacang. Dia bukan tidak cinta pada suaminya, bukan tidak cinta pada anak lakinya, bukan tidak mencintai orang tuanya, tapi lebih mencintai Rasulullah. Orang itu pasti. Kan itu musibah. Orang lain ditinggal mati suami juga, orang lain tinggal mati ayah, orang itu sama. Orang kafir pun ditinggal mati oleh suaminya, oleh keluarganya.
Jadi apa bezanya orang mukmin dan orang kafir? Sama-sama ditinggal mati oleh keluarga yang disayanginya. Apa bezanya? Si mukmin dapat sesuatu yang berharga di sisi Allah. Apa itu? Sabar. Si kafir tidak mampu. Paham ya? Ini penting sekali. Tolong diubah cara kita melihat dunia dan isinya. Melihat kesenangan ke, melihat sehat, melihat sakit, melihat kaya, melihat miskin, melihat kalau itu tidak, hati kita belum dapat melihatnya sebagaimana Allah menyuruh kita menilainya, kita pasti masih terumbang-ambing, masih bingung. Baik. Berikutnya kita bacakan. Ja'a fit Taurat. Ini termaktub dalam kitab Taurat. Riwayat ini dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Di dalam kitab Taurat, ya, itu dibaca ada satu ungkapan. Ya, satu ungkapan. Riwayat diberikan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Begini bunyinya. Kandungan sebagai isi Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Man asbaha mahzunan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih. Allahu Akbar. Man asbaha, man siapa saja. Asbaha, yang berpagi-pagi. Pada waktu pagi mana bangun tidurlah, malam tidur, bangun pagi-pagi. Pagi-pagi saja sudah mahzunan. Sedih. Kecewa, menderita, sedih, mahzun. Ala dunia, memikirkan dunianya. Bangun pagi sudah kecewa, Allah, macam mana pagi ini, kenapalah. Sakit tak sembuh-sembuh. Kenapalah niaga tak untung-untung. Kenapalah barang yang ada hilang. Sedih karena dunianya. Pagi-pagi itu, bangun tidur. Masa tidur lupa sekejap lah. Asbaha sakhitan ala rabbi. Allahu Akbar, subhanallah. Bermakna orang itu berpagi-pagi telah marah dan kecewa kepada Tuhannya. Astaghfirullahaladzim. Bangun pagi-pagi sudah sedih. Dan puncanya memikirkan dunianya. Karena apa yang ada hilang dari tangannya. Sementara yang dicari tak dapat. Hakikatnya orang itu telah tak puas hati kepada Allah. Sakhiton itu mana benci. Berat tak berat itu. Kenapa? Ya kerana ketidakselesaan hidup. Sakit yang dialami. Hilang barang. Usaha tidak berjaya. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ujian daripada Allah. Apa dia fikir yang pagi hari itu tak sihat hanya dia seorang? Di luar sana banyak orang yang tak sihat. Apa dia fikir hanya dia seorang pagi hari itu yang rugi dalam perniagaan? Di luar sana banyak yang rugi. Apa dia fikir dia seorang yang pagi hari itu kehilangan ahli keluarganya? Orang lain pun kehilangan. Lalu sedih karena ujian-ujian ini. Mahzun itu sedih, kecewa. Orang itu sebenarnya telah marah kepada Allah. Subhanallah. Jadi bukan benda kecil rupanya. Benda yang besar. Waman asbaha. Dan siapa saja berpagi-pagi. Bangun pagi saja terus. Yashku musibatahu. Ia telah mengadu, mengeluhkan musibah yang menimpanya. Pagi-pagi aja bangun tidur pagi. Assalamualaikum, salam. Siapa ni? Saya ni. Apa suara tak? Saya sakit lah, tak tahu lah macam mana ni. Jangan mengadu pada kawan. Tak tahu macam mana lah. Tak tahu macam mana. Dah hilang-hilang je.
serba tak ada, serba kurang. Mengadu kesusahnya pada orang lain, bukan minta khidmat nasihat, bukan inginkan pertolongan yang diyakini orang itu mau menolong, ya saja nak cerita. Kata orang, saya pun tak suka lah sebenarnya. Ada kan dia nampaknya pernah mendengar pakar motivasi. Ya. Bila kita ada masalah, kata pakar motivasi ini. Bila kita ada masalah, hendaklah kita cari orang untuk kita ceritakan masalah kita. Lepaskan. Release tension. Untuk kasih lepas semua tensi. Tak perlu fikir orang itu nanti boleh bantu atau tidak. Yang penting kita boleh share dengan kawan. Itu kata pakar motivasi. Saya pernah dengar itu. Bagi saya itu salah menurut agama. Dalam masalah agama ini, kalau kita menghadapi masalah dunia, pertama, seboleh-bolehnya jangan cerita pada orang lain. Seboleh-bolehnya. Kalau kita terpaksa menceritakan kesan itu pada orang lain, pastikan orang yang kita ceritakan itu, yakni orang yang kita yakini dan kita harapkan mampu menolong kita. Itu maksudnya. Mampu menolong kita. Mampu menyelesaikan masalah kita. Bukan setiap orang kita cerita berlangsung. Yang penting saya ingin share lah. Orang itu suka tak suka dengar. Tak boleh. Itu dalam agama dilarang itu. Siapa yang bangun pagi-pagi cerita masalahnya pada semua orang. Fa innama yashku rabbah. Sehingga orang itu telah mengadu, protes. Sudah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya tak bahaya? Haknya dia bukan nak share masalah pada orang lain. Ia setelah mengadu protes Allah. Hakikatnya fa innama. Hanya mungkin dia tak sedar. Jadi salah lah. Wa man dakhala ala ghaniyin. Dan sesiapa sahaja yang masuk, menghadap, jumpa orang yang ghani. Ghani itu banyak harta. Dipanggil hartawan. Ada jawatan tinggi, dipanggil. Kalau ada harta, hartawan. Kalau ada jawatan, ya jawatawan. Kalau ada orang ada kuasa, dipanggil kuasawan. Jumpa orang kaya, jumpa orang berjawatan tinggi, jumpa orang ada kuasa. Fatada'alahu. Dan ia merendahkan diri di hadapan orang ini. Ia merendahkan diri di hadapan orang yang kepada orang karena hartanya. Allahu Akbar. Merendahkan diri di hadapan orang karena kekuasaannya. Takut kekuasaannya. Apa dia? Zahaba thulutha dinihi. Orang itu telah kehilangan 2/3 agamanya. Bahaya ya mas. Kita, ini bukan makna kita disuruh minta maaf kurang ajar pada orang berharta. Bukan. Suruh sayang menghormati, tapi ingat, hormati orang itu bukan karena hartanya. Kita hormati karena sesama Muslim wajib hormati. Kita hormati dia bukan karena kekuasaannya. Karena dia saudara Muslim kita. Dia ada kuasa, tak ada kuasa, kaya, miskin, kereta besar, kereta kecil. Karena dia seorang Muslim, saya wajib menghormati dia. Jumpa bagi salam. Kalau dia minta tolong, saya tolong. Kalau dia panggil saya jawab. Semata-mata atas dasar saudara Muslim. Bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, bukan karena kekuasaannya. Orang yang hormat orang lain, merendahkan dirinya di hadapan orang karena kekuasaannya, karena hartanya, orang ini telah kehilangan 2/3 agamanya. Bayangkan. Berat. Tapi inilah realiti hidup zaman sekarang yang dipanggil zaman akhir zaman. Orang Arab pernah menyindir jemaah sekalian. Ini orang jahiliyah ya, bukan orang Arab modern Muslim sekarang nih.
orang jahiliyah, kafir jahiliyah. Ada syair. Saya masih ingat syairnya karena kalau tak salah waktu saya syair itu kami belajar ketika tingkatan 4 waktu itu. Tingkatan 4. Ya, kalau sini mana saya tingkatan ya dan 4 lah. Lepas SPR 3 tahun, lepas itu masuk SPM SPM 2 tahun kan. Tingkatan 4 lah. Ini SPR dulu 3 tahun, SPM 2 tahun gitu ya. Terus masuk College Pra. Kalau tempat kami dahulu tak ada 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah pertama, SMP, SPR, 3 tahun lagi sekolah menengah atas, SMA. Barulah masuk universiti, tak payah ada pra, tak ada. Kalau sini STPM lah. Jadi tingkat 4 tu, saya belajar itu kalau tidak salah. Karena minat, biasanya kalau pelajaran itu minat, mudah dihafal dan melekat. Kalau tak minat, lupa. Ada satu itu, masa itu sedang belajar balaghah. Kalau tak salah balaghah lah, ya balaghah. Ada syair Arab yang bukan oleh orang jahiliyah. Apa syair itu berbunyi? In qalla mali fala khillun yuhsahibuni wa in zada mali fakulun nasi khalani. In qalla mali, jika hartaku sedikit, jika aku tak punya harta, jika aku lingkup, aku sedang bankrupt, aku sedang bangkrut, bila aku sedang mengalami bancarutta, fala khillun yusahibuni. Tak ada siapalah orang yang mau berkawan dengan aku. Semua jauh. Maklum aku sedang teruk, sedang bankrupt, sedang bangkrut, sedang bancarutta, muflis. Tak ada siapa yang berkawan. Maklum aku sudah hilang jawatan, tak ada kawan. Tapi wa in zada mali fakulun nasi khalani. Dan jika hartaku bertambah, aku jadi usahawan terkenal, aku jadi hartawan, jutawan, aku jadi millionaire, ahli korporat konglomerat. Karena aku terpilih jadi wakil rakyat. Aku terpilih jadi Esko, jadi ketua menteri, jadi menteri besar, jadi bla bla bla. Fakulun nasi kholani. Semua orang ingin berkawan dengan aku. Semua orang datang mengaku sepupu. Itu kafir Quraisy sudah cerita tu jamaah sekalian. Dan itu berlaku pada zaman kehidupan jahiliyah. Orang hormat orang karena kekayaannya. Orang takut orang karena kekuasaannya. Sedangkan menurut Islam, orang yang hormat orang karena kekuasaannya, karena hartanya, itu hilang 2/3 agama dia. Hormatilah orang lain, orang Islam bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaan. Karena saudara Muslim. Oh, dia Muslim, saya sudah dengar, saya hormati dia, saya kasih mengasihi dia. Sama ada dia menteri ke, dah hilang jabatan menteri ke. Zaman moden ni kembali pada zaman jahiliyah. Bila orang tu bukan siapa-siapa, ya ketika dia masih sebagai nobody, tak ada siapa yang kenal. Sekarang sudah jadi, apa dipanggil? Somebody ya. Sudah jadi somebody, wow, macam semut mengerumui gula. Semua datang tahniah aja. Mengaku sepupu semua. Kita rupanya bau bacang rupanya. Semua mengaku bau bacang. Rupanya kita sama lah. Kalau kita tu silsilah dia sama saya dengan tuan ni rupanya. Dengan Rabi sama. Tuan ni jumpalah nasabnya pada atuk yang ke-9 ke atas. Kenapa tiba-tiba jadi ketumpuan orang? Ini sebenarnya tradisi jahiliyah kafir dahulu. Dan Islam benteras, tapi sekarang dihidupkan semula. Cukup ditakuti. Malangnya yang ada kuasa pun, yang ada harta pun tahu ini. Sehingga dimanfaatkan kuasanya, hartanya, untuk membuat orang lain tunduk. Kamu ni tak tahu siapa saya? Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Hidup akhir zaman ini bukan makin senang ya, makin susah. Kalau betul-betul ikut agama.
siapa yang menemui orang lain, lalu menundukkan dirinya kerana hartanya, karena kuasanya, telah hilang 2/3 agamanya. Waman qara'al Qur'an, dan siapa saja yang mengkaji, membaca Al-Quran, fadakhalan nar, Allahu Akbar, lalu dia nanti masuk neraka. Kan pelik ya. Siapa yang membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, tapi di akhirat masuk neraka, itu apa ceritanya? Oh, fahuwa mimman ittakhadha ayatillahi huzwa. Pastilah orang itu termasuk orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Mengkaji Al-Quran tapi di akhirat masuk neraka, itu pasti termasuk orang yang mempermainkan ayat Allah. Dia mengaji Al-Quran, paham Quran, belajar agama, bukan dapat menyelamatkan daripada neraka, malah menyurgakan. Kalau dalam bahasa agama, menjual belikan ayat-ayat Allah. Memahami Al-Quran, memahami Islam untuk dijual belikan dengan kepentingan yang sesaat. Quran di sini banyak kitab Allah lah. Ini riwayat yang dipercaya ada dalam Taurat yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kita besar saya di sini saya ada buat jawab. Itu saya matikan. Itu saya matikan. Mana surat itu kan? tidak mengapa. So, paham ya? Jadi saya ulangi, kalau kita sedih karena kehilangan harta, itu manusiawi. Fitrah. Tapi corong segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Pikir, kenapa ya aku mesti sedih kehilangan? Bukankah sesuatu yang hilang dari diri kita sebetulnya tidak ada nilai di sisi Allah? Bijak ke tak bijak diri ini? Jika sedih berlarutan, karena kehilangan sesuatu yang akhirnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Sepatutnya kalau aku sedih pun, bahkan wajib sedih, bila aku kehilangan sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah. Nah, cepat-cepat begitu. Supaya nanti setan tidak terus berjaya menyesatkan kita lah. Menyesatkan kita. Inilah bagi saya poin-poin asas berpikir Islamik syar'i untuk membetulkan hati dalam menghadapi pancaroba kehidupan. Jangan salah paham, kalau kita hilang barang sedih, kalau kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita yang sedih, itu manusiawi, itu wajar, itu fitrah. Tapi kita kena cepat-cepat sedar. Kalau kita berlarutan bersedih dalam kesedihan, kehilangan sesuatu atau gagal mendapatkan sesuatu, yang hakikatnya yang hilang itu adalah tidak ada nilai di sisi Allah. Sementara kita langsung tidak sedih, kehilangan sesuatu yang ada nilai di sisi Allah. Nah, ini yang bahayanya. Seperti kalau kita segera mengubahnya, insya Allah kita mampu bersabar. Bahkan mampu tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau beri kemampuan pada hamba-Mu ini bersabar. Syukur dia, malah bersyukur. Dia akhirnya tidak sedih karena penyakit yang dideritanya. Kenapa? Karena kesedihannya tertutup dengan kebahagiaannya, dengan kesyukurannya kepada Allah, karena Allah bagi kemampuan bersabar. Bayangkan. Itu luar biasa. Jauh pernah kita belajar ya. Bila orang musibah kan pertama mengeluh, naiklah sabar, ridho, syukur, ke sana larinya. Itu cara dia. Tapi kena paham betul penilaian itu. Dan itu mustahil. Insya Allah, selagi Allah masih beri peluang, kita dapat memahami sisi dan coba kita pegang. Sebab nak menyadarkan, mengajar hati ini lebih susah. Lebih susah. Nak mengubah hati, luar biasa susahnya. Luar biasa susahnya nak mengajar hati. Karena hati itu hakikat kita lah.
Kalau setakat mengubah warna kulit itu senang. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, senang. Nak memancungkan hidung yang tak mancung, mudah. Mudah sekali. Ya. Nak minta maaf, nak menggebukan pipi, dan itu senang. Tapi hati nak mengubah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tapi mesti dilakukan. Itu saja jemaah sekalian. Karena memang yang sedang kita pelajari. Sikit ya saya bertanya tentang konsep yang tak pelanggan ini. Alhamdulillah kita faham dan kita cuba mempraktikkannya. Tapi di peringkat kanak-kanak, peringkat mana yang boleh kita dedahkan supaya mereka tak bermotivasi, feel tak apalah, ini perkara dunia, Tuhan tidak nilai di sisi Tuhan. Jadi peringkat mana yang kita nak diserapkan tentang ilmu yang kita tak ajarkan hari ini. Ada peribahasa Arab mengatakan at-ta'allumu fis sighar kanaqsi al-hajar wa ta'allumul fil kibar kanaqsi al-bahr. Belajar atau mengajar seseorang yang masih kanak-kanak, memberi kefahaman kepada seorang yang masih kanak-kanak, itu macam melukis di atas batu. Sementara mengajar dan memahamkan kepada orang yang sudah tidak kanak-kanak, sudah dewasa, itu seperti mana mengukir di atas laut, atas air. Kejap hilang. Tapi kalau kepada kanak-kanak, yakni berkesan. Jadi kalau dari peringkat mana, ya tentulah semenjak kanak-kanak. Tentang umurnya itu diartikan ulama. Yang pasti ketika anak sudah mulai berfikir, itu sudah pasti. Sebab kalau kita mengajarnya agak lambat memahamkannya, ya itu tadi, ibarat melukis di atas air, lukis hilang. Maka begini jamaahnya, mungkin masih ada lah di antara kita yang masih macam merasa berfikirnya begini. Tajuk-tajuk seperti ini atau pemahaman terhadap agama yang seperti ini, mungkin orang ada yang berfikir hanya sesuai bagi mereka yang sudah 5 series, 6 series, 7 series. Itu masalah besar bagi umat Islam seluruh dunia. Cerita sabar, cerita qanaah, cerita zuhud, cerita wara, itu tajuk bagi orang yang 7 series okeylah. Ini baru 15 tahun mana, itu masalah besar sekali. Nabi mengajar agama ini pada zaman kanak-kanak, semua diajar zaman kanak-kanak lagi. Lihat dalam hadis Nabi, umur Ibnu Abbas baru, ya Allah, belum balik. Ibnu Abbas belum balik. Dipegang oleh Nabi tangannya, dipegang bawahnya oleh nasihati. Wahai anakku, takutlah pada Allah, nak, di mana saja kamu berada, nak. Allah sentiasa melihatmu, nak. Bila kamu susah, minta pertolongan pada Allah. Kamu mesti jaga Allah, nak. Nanti Allah akan jaga kamu. Kamu mesti mengutamakan kehendak Allah, nak. Nanti keperluan kamu akan dicukupi. Itu ajaran pada Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak, ya mas sekalian. Bukan dia. Tapi kita ni kadang mengatakan, oh ini tajuk sesuai untuk 5 series ke atas, 6 series ke atas. Yang ini belasan tahun, ya oleh okeylah, libat tak jadilah. Wah, justru masa kanak-kanak itu yang paling penting sekali. Walaupun tentu tidak sekaligus. Walau bagaimanapun, tidak bermakna kalau semasa zaman kanak terlepas, kemudian kita lepaskan. Gitu. Saya tidak. Hanya mungkin dari sisi keberkesanan. Itu memang tidak sama. Kalau kita masa zaman kanak-kanak itu, ibarat mengukir itu batu. Kekalah. Kalau dah dewasa, melukis atas air. Ya, melukis air macam mana ya? Ya, nampak lukisannya tapi hilang lah. Yang lepas hilang, yang belum tak tahu, yang sudah kurang faham. itu biasanya kalau. Tapi bukan tidak bermanfaat ya, bukan. Tetap ada manfaat. Itu maksudnya.
Sudah? Sudah ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada masa depan. Dan bolehlah jamaah sekalian, kalau ada apa masalah boleh ditanyakan ya. Insya-Allah dibawa ke minggu depan. Tolong, saya suka sehingga saya tahu apa sebenarnya yang jamaah belum tahu atau kurang paham atau perlu pencerahan lebih. Sebab bagi saya benda ini terlalu penting lah. Tak tahu, saya melihat, saya pernah cerita begini jamaah sekalian, di mana-mana saya cerita apa adanya. Khas untuk diri saya. Seiring dengan bertambahnya usia, saya selalu katakan begitu. Seiring dengan banyak usia saya memang akan selalu memilih tajuk-tajuk seperti ini di mana saja. Kalau jamaah perhatikan apa yang kita sampaikan 10 tahun 20 tahun yang pasti berbeza. Dahulu saya mungkin ya perlu belajar tentang hukum hakam fiqh ini boleh ada pendapat ini itu lebih banyak itu dahulu. Sekarang seiring dengan bertambahnya usia, rasa-rasanya tajuk seperti ini yang betul-betul akan menjadi bekalan saya. Bekalan kita semua. Saya merasa begitu. Ya, saya tidak kata jamaah boleh belajar yang lain tidak salah. Mau belajar taronum sila. Kalau jamaah masih ada gini baca taronum sila tidak salah. Hanya bagi saya mungkin kurang perlulah. Takkanlah umur sekian baru belajar nak taronum pula. Napeh pun tak panjang. Napeh tak panjang, suara pun tak cantik, masih nak minat taronum pula. Wah, 1 minggu 3 kali taronum. Ya Allah. Tidak salah, tapi peliklah bunyi dia, gitulah. Ya, hidup di padang pasir, umur sudah 70 ke atas, masuk belajar renang. Untuk apa? Bukan belajar renang tak boleh, tapi untuk apa gitulah. Afdholiyah. Nah, itu penting. Priority. Utamaan. Prioritas. Sudahlah diketahui betul. Apa yang jadi priority untuk saya sekarang? Itu saya selalu, ini semua untuk diri saya selalu kata, seiring dengan bertambahnya usia, saya suka tajuk. Itu semua untuk saya sendiri, saya cerita itu, bukan untuk siapa-siapa. Saya merasa begitu, dan saya tidak boleh sembunyi-sembunyi apa yang saya rasakan. Sama pasti yang ikuti saya sudah agak lama, lihat aja lah. Kuliah saya 20 tahun yang pasti berbeza. Wah, dulu berapi-api tentang ini boleh, ini tak boleh. Ya, namanya anak muda. Lagi lu masa menuntut, masa menuntut dahulu, Masya Allah, ya, semangatnya luar biasa. Pergi ke masjid nak sembahyang tarawih, nak sama tarawih untuk 8 rakaat. Kalau lalu surau yang sembahyang 20 rakaat, saya baling batu, penting dia tu. Sebab baling batu, kata surau yang sembahyang 20 rakaat, karena kita nak pergi 8 rakaat. Sampai begitu sekali. Wow, dahsyatnya luar biasa waktu itu. Ya, wallah alam itu jadi sejarah lah. Allah Maha mengetahui lah. Pasti kelebihan, kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Jadi bagi saya sangat-sangat penting. Mudah-mudahan lah Allah beri peluang saja untuk teruskan banyak kita. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.